Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi mengenal gerakan kepalang merahan dan bulan sabit internasional. Jadi sebelumnya, untuk sejarahnya sendiri, jadi pada bulan Juni tahun 1859 ini ada seorang pengusaha Swiss bernama Henry Dunant. Jadi dia tiba di sebuah tempat di bagian utara Italia dalam perjalanannya ini untuk menemui Kaisar Prancis Napoleon III, di mana Raja Napoleon Prancis ketiga ini berperang saat itu berperang di kawasan itu, yang dimana Prancis melawan Austria. Jadi Henry Dunant ini yang berasal dari Jenewa, Swiss, ingin melakukan pembicaraan bisnis dengan Kaisar Napoleon ketiga. Nah, pada saat Henry Dunant tiba di lokasi, Henry Dunant ini melihat banyak korban yang dimana pada saat itu terjadi perang Solferino. Tepatnya pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino, yang dimana melibatkan 320.000 orang dan mengakibatkan 40.000 orang ini meninggal dunia. Nah, awal mulanya Henry Dunant ini untuk menemui Kaisar Napoleon ketiga ini keperluan bisnis, ia saat melihat kejadian itu, ia langsung melupakannya dan Henry Dunant ini mengumpulkan orang-orang desa di sekitar kawasan perang dan menghabiskan waktunya ini untuk merawat para korban perang. Lalu setibanya setelah Henry Dunant ini pulang ke Swiss, ke Jenewa ini, beliau menulis ke buku yang diberi judul Kenangan dari Solferino. Jadi di buku ini terdapat dua gagasan penting. Yang pertama, perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan yang untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Untuk yang kedua ini, perlunya kesepakatan internasional guna melindungi prajurit yang terluka dan dalam medan perang dan orang-orang yang merawatnya, serta memberikan status netral kepada para korban perang. Nah, setelah Henry Dunant menulis buku ini pada tahun 1863 ini, gagasan tersebut terwujud. Henry Dunant ini bersama 4 warga Jenewa lain mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, atau yang bisa disebut menjadi ICRC. Pada tahun itu pun mulai lahir perhimpunan-perhimpunan nasional. Setelah tahun 1864 ini konferensi Jenewa yang pertama, yaitu mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka dalam perang di darat, dan diadopsi oleh sebuah konferensi diplomatik. Jadi pada saat setelah Henry Dunant menulis buku ini, Henry Dunant ini diajak untuk menjadi anggota GPWS, yang dimana dibentuklah Komite 5 yang terdiri dari Gustav Moynier, Dr. Lewis, Dr. Theodore, dan Jenderal Guerlain, yang dimana memiliki 4 tujuan. Yang pertama ini, ICRC ini merawat prajurit yang terluka dan sakit dalam perang tersebut di darat. Yang kedua, prajurit yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam dalam perang laut. Yang ketiga, ketawanan perang, dan yang keempat ini orang sipil dalam masa konflik bersenjata. Jadi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC ini mengkhususkan diri dalam membantu korban konflik bersenjata dengan cara yang pertama ini memberikan bantuan darat kemanusiaan dan bantuan medis kepada penduduk sipil. Yang kedua, mengunjungi para tawanan perang dan tahanan politik. Yang ketiga ini meneruskan berita keluarga dan mempersatukan kembali dengan keluarga yang terpisah. Dan yang keempat ini mengajarkan ketentuan Konvensi Jenewa dalam prinsip-prinsip kepalang merahan dan bulan sabit merah. Nah, untuk sejarah lambang ini, yaitu pada sebelum digunakannya palang merah ini, pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang itu menggunakan simbol tersendiri-sendiri. Jadi setiap negara itu berbeda-beda, sehingga menimbulkan miskomunikasi yang dimana sukarelawan ini dianggap sebagai perang. Lalu pada konferensi tahun 1863 ini mulailah disepakati yang dimana memilih lambang palang merah, yang dimana ini kebalikannya bendera Swiss, yang tujuannya sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss. Dan untuk sejarahnya bulan sabit ini, di mana pada saat itu tepatnya di Kerajaan Ottoman,
banyak sukarelawannya menggunakan lambang palang merah ini dikira tentara salib, yang dimana mereka dibunuh semata-mata akibat kesalahan dari penggunaan ini. Jadi akhirnya pada tahun 1863 ini pelayanan medis mereka di tepatnya di Ottoman ini menggunakan logo ini bulan sabit merah, bukan menggunakan palang merah. Ya, jadi federasi ini mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan darurat kemanusiaan kepada para korban bencana alam, yang dimana federasi juga mengkoordinasi kegiatan perhimpunan di nasional tingkat internasional. Jadi itu tadi tentang sejarah kepalang merahan dan bulan sabit. Lalu selanjutnya ini adalah prinsip dasar gerakan kepalang merahan dan bulan sabit merah internasional, di mana prinsip-prinsip dasar ini terdapat 7. Yang pertama adalah kemanusiaan. Kemanusiaan di sini disebutkan yaitu perhimpunan nasional ini didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dan menumbuhkan saling pengertian. Untuk yang kedua ini adalah kesamaan. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Untuk yang prinsip ketiga ini adalah kenetralan, di mana setiap sukarelawan ini untuk mendapat kepercayaan dari semua pihak perhimpunan nasional dengan tidak melibatkan diri dalam pertentangan ataupun memihak. Nah, untuk yang keempat ini adalah kemandirian, di mana perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahannya ini menolong sesama manusia dengan tidak melanggar peraturan negaranya, namun menjaga supaya tetap mandiri. Jadi tidak ikut campur dalam urusan ini politik. Lalu ada prinsip yang kelima yaitu kesukarelaan, di mana faktor utama kesukarelaan adalah bahwa pelaksanaan bantuan bukanlah dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial, namun dengan komitmen pribadi dan kesetiaan terhadap tujuan kemanusiaan. Untuk yang keenam ini adalah prinsip kesatuan, di mana prinsip kesatuan ini secara khususnya berhubungan dengan struktur institusi atau perhimpunan nasional. Jadi peraturan pemerintah biasanya menyatakan bahwa perhimpunan tersebut merupakan satu-satunya perhimpunan nasional yang terdapat melaksanakan kegiatan di negaranya, yang dimana boleh ada satu perhimpunan nasional di setiap negara. Yang kedua ini tidak ada diskriminasi dalam perekrutan anggota. Untuk yang tiga ini melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya. Dan untuk yang ketujuh ini adalah kesemestaan, di mana setiap perhimpunan nasional ini mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia, di mana setiap perhimpunan nasional ini memiliki satu suara, kesamaan status dan hak dalam gerakan. Yang pertama adalah semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara, tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain meliputi seluruh dunia. Dan yang terakhir, status dan hak dari perhimpunan nasional memiliki hak suatu suara. Hal mana melarang pemberian hak suara istimewa maupun kursi tetap kepada perhimpunan nasional tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Hanif Nursada sebagai fasilitator PMI Unit Markas Kabupaten Jember. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang donor darah. Ada yang tahu donor darah itu apa? Oke, donor darah itu merupakan suatu kegiatan untuk mentransfusi darah atau mengambil darah dari si pendonor yang nantinya darah tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bisa dilihat di layar. Ada yang tahu tujuan donor darah itu sendiri itu untuk apa? Dan kenapa donor darah itu penting? Nah, donor darah itu sangat penting dilakukan untuk kemanusiaan. Jadi seseorang yang kekurangan darah, nah itu bisa kita bantu
dengan mengadakan kegiatan donor darah. Berikutnya fungsi darah. Fungsi darah itu ada 3. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Oke, saya mau bertanya untuk jenis-jenis golongan darah itu ada berapa dan sebutkan. Tiga ya? A, B, O, sama apa lagi? AB. Oke. Ya, betul. Jenis golongan darah itu ada 4. A, B, AB, dan O. Jika seseorang kecelakaan itu kan pasti memerlukan darah ya, atau penyakit yang sangat berat, terus dapat mengurangi darah dari tubuh korban. Untuk kecelakaan kan juga, misal kecelakaannya itu parah banget sampai keluar darah banyak, nah itu perlu transfusi darah. Bisa dilihat di PPT ya, nah itu kan ada gambar darah ya. Nah, darah dapat dipindahkan berupa apa saja. Yang pertama yaitu darah lengkap. Darah lengkap itu merupakan darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah itu terdiri apa saja? Komponen darah itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau trombosit, atau bisa juga disebut dengan keping darah. Itu bisa dilihat ya, gambarnya ada di PPT, itu ada 4 bagian. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi pendonor. Yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu berusia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Yang ketiga, berat badan itu minimal 45 kilo. Yang keempat, tekanan darah. Tekanan darahnya itu kan ada sistol dan diastol. Sistol itu tekanan darah pada saat jantung menguncup, sedangkan diastol itu tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali. Untuk kriterianya ini, untuk sistol itu 100 sampai 170, sedangkan untuk diastol itu 70 sampai 100. Yang kelima yaitu kadar hemoglobin atau protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Nah, kadar hemoglobinnya itu 12,5 gram per desiliter sampai 17 gram per desiliter. Yang keenam yaitu interval donor. Interval donor itu apa? Interval donor itu jarak. Misal bulan ini donor darah, nah berarti 3 bulan setelahnya itu baru kita bisa donor darah kembali. Selanjutnya yaitu tidak menderita penyakit yang beresiko tinggi dan menular, dan tidak diperkenankan untuk wanita yang hamil, haid, dan menyusui, seperti itu. Juga sebelum donor itu kita harus tidur minimal 4 jam sebelum donor. Jadi minimal harus 4 jam. Nah, seperti di slide ini ya. Tadi juga sudah dijelaskan tidak menderita penyakit berat atau menular. Terus juga harus makan terlebih dahulu sebelum donor. Terus lebih banyak minum dari hari biasanya. Terus untuk menghindari pembengkakan di daerah bekas jarum itu, kita jangan mengangkat beban yang berat atau melakukan pekerjaan yang berat selama 12 jam itu, agar untuk menghindari pembengkakan di daerah bekas jarum. Dan yang terakhir, dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Nah, jika dokter tidak menyarankan untuk donor darah, maka jangan donor darah terlebih dahulu. Oh iya, ada yang tertinggal, itu jangan menyumbangkan darah jika ketergantungan
narkoba, kecanduan minuman beralkohol, dan memiliki kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. Nah, seperti itu. Bisa dibaca ya di slide ya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya akan membagi, nanti di grup itu akan saya bagi adik-adik menjadi beberapa kelompok dan nanti mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Tugasnya itu pilihan ganda dan ada satu pertanyaan, itu esai, yaitu bagaimana cara mengajak teman sekitar, keluarga untuk mau mendonorkan darahnya, seperti itu. Nanti saya kirim tugasnya di grup WhatsApp ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Budi Lestari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi kesehatan dan kesejahteraan remaja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Definisi dari kesehatan reproduksi remaja sendiri merupakan suatu kondisi atau keadaan sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat sendiri di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan sosial kultural. Dan yang menjadi concern kita pada topik kali ini adalah masalah kesehatan reproduksi remaja, salah satunya yaitu HIV/AIDS. HIV/AIDS ini menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan dan menjadi perhatian. Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi di dunia terjadi pada remaja, khususnya remaja perempuan pada kelompok usia 15 sampai 25 tahun. Dan di topik ini sangat perlu ditekankan bahwa proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi masing-masing. Begitu. Next, kita masuk ke topik nafsa. Mungkin dari kita sudah sangat familiar dengan kata nafsa. Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Merupakan bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. Jadi nafsa ini dia menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bagi penggunanya. Contoh-contoh dari nafsa, yang pertama ada narkotika. Di sini contohnya ada heroin, kokain, ganja, morfin. Keempatnya ini dia termasuk dalam narkotika golongan 1, yang mana kategori ini tergolong kategori yang paling berbahaya. Kemudian ada betametadol. Dia ini termasuk golongan yang kedua, yang mana golongan 2 ini dia mempunyai daya adiktif yang kuat, tapi dia masih bermanfaat untuk untuk pengobatan dan penelitian.
Yang ketiga ada kodein. Kodein ini dia masuk ke dalam narkotika golongan ketiga. Yang mana golongan ketiga ini dia mempunyai daya adiktif yang sedang dan bermanfaat untuk pengobatan. Kemudian psikotropika. Contohnya ada ekstasi, metavitamin, lumibal, dan diazepam. Kemudian bahan adiktif. Contohnya ada rokok, alkohol, minuman keras, dan minuman memabukkan lainnya yang menyebabkan ketergantungan. Sekarang dampak jika kita menggunakan nabza ini secara berlebihan. Ada dua dampak, yang pertama dampak fisik dan dampak psikis. Dampak fisik di sini bisa terjadi gangguan pada sistem saraf, seperti kejang-kejang, halusinasi, dan lain sebagainya. Kemudian beresiko tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, dampak psikis. Bisa hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, sulit berkonsentrasi, agresif, tingkah laku brutal, dan cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, hingga bunuh diri. Kemudian, tadi kita sudah menyinggung tentang HIV dan AIDS. Jadi, HIV itu, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, tergolong kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan untuk bereplikasi. Kemudian AIDS sendiri, Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV tadi. Jadi di sini itu HIV dan AIDS itu mereka mempunyai hubungan sebab akibat gitu. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Ini cara penularannya. Bisa melalui kontak seksual, contohnya heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Kemudian ada kontak darah juga. Bisa melalui transfusi, penggunaan jarum suntik berulang, akupuntur, tindik, hingga tato. Kemudian bisa menular melalui ibu ke anak, misal dari proses persalinan dan pemberian ASI dari ibu ke anak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilda Pravian, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bencana. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih bencana itu apa? Ayo. Ada yang tahu? Kewaspadaan terhadap suatu bencana. Bukan bencana. Bukan bencana. Oh, bencana. Itu suatu kejadian baik non alam maupun non alam yang bersifat merugikan. Benar, bentar ya. Jadi bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau akibat ulah manusia yang menyebabkan kerugian berupa korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi poin pentingnya itu ada di menyebabkan kerugian. Nah, kerugian itu sendiri. Kalau misalnya hanya fenomena alam atau aktivitas alam yang tidak menimbulkan kerugian, itu belum bisa dikatakan sebagai bencana. Lalu, kan di penjelasan ini ada kejadian akibat fenomena alam
ataupun akibat ulah manusia. Nah, sebelumnya kalau yang ini menurut teman-teman disebabkan karena apa? Fenomena alam atau ulah manusia? Apa, Kak? Bisa dua-duanya. Ini gempa. Oh, gempa Alam. alam. Kalau ini jawab. Slide-nya agak gerak. Iya, Gerak Kak. saja. Slide-nya Iya. agak gerak deh. Ini udah gerak. Enggak. Enggak gerak. Bentar. Mungkin disebutkan aja bencana apa gitu. Kalau misalnya kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Ini tsunami kan, kalau tsunami disebabkan oleh fenomena alam. Kalau ini bencana tanah longsor juga disebabkan oleh alam ataupun manusia. Bisa dua-duanya. Lalu ini banjir juga bisa dua-duanya, bisa disebabkan karena alam ataupun ulah manusia. Ini juga konflik yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini untuk rangkumannya, ada bencana alam akibat bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam ataupun ulah manusia, seperti fenomena alam contohnya gempa bumi, tsunami, gempa vulkanik, hujan abu, erupsi gitu. Kalau misalnya ulah manusia seperti penebangan hutan, lalu polusi, dan konflik sosial. Kalau misalnya kombinasi itu bencana yang bisa disebabkan antara keduanya, yaitu fenomena alam ataupun ulah manusia. Lalu cara mencegahnya, kalau bencana yang disebabkan oleh fenomena alam tidak ada cara untuk menunda ataupun menghentikannya, namun ada cara untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian, yaitu dengan memasang deteksi seperti deteksi aktivitas gunung berapi dan tsunami. Jadi setelah ada suatu peringatan, diharapkan dapat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Lalu bencana yang disebabkan akibat ulah manusia seperti banjir. Banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu tanah longsor dapat dicegah dengan melakukan reboisasi setelah melakukan penebangan pilih. Lalu ada pencemaran laut dapat dicegah dengan mengelola limbah ataupun sampah. Nah, kesiapsiagaan adalah upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat merespon bencana. Kesiapsiagaan bencana meliputi penyusunan rencana tanggap darurat bencana, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kemampuan diri dalam pertolongan, dan lain-lain. Nah, kesiapsiagaan dilaksanakan sebelum bencana dengan tujuan mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Lalu, cara mempersiapkan diri, teman, dan keluarga menghadapi bencana, yaitu yang dapat dilakukan dengan mencari informasi tentang tempat yang rawan bencana, lalu mengetahui dan dapat mempraktikkan apa yang harus dilakukan saat menghadapi bencana. Itu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini Putri Amatika Aryan Besari sebagai fasilitator yang akan menyampaikan tentang materi pertolongan pertama.
Jadi di sini kita akan mengetahui apa itu PP, kewajiban menolong pertama, tujuannya pertolongan pertama, dan alat-alat pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu apa sih? Jadi pertolongan pertama itu pertolongan yang disegera mungkin, yang cepat kepada penderita atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Di sini ada yang pernah nggak melakukan pertolongan pertama? Siapa? Ada yang pernah nggak? Nggak. Oh, oke. Karena lihat aja. Oke. Nah, jadi penolong itu, atau bisa kita sebut pelaku pertolongan pertama, itu bisa dibilang penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, atau penolong yang pertama kali melihat kejadian itu, dan memiliki kemampuan serta terlatih dalam penanganan medis dasar. Jadi kalau misalnya orang yang pertama kali ada di kejadian tersebut selain korban, tapi nggak memiliki kemampuan atau memiliki pelatihan penanganan medis dasar, ya nggak bisa kita sebut sebagai penolong pertama. Next. Tujuannya dari pertolongan pertama itu menyelamatkan jiwa penderita, terus mencegah cacat. Kita nggak bisa menghindari korban itu nantinya ada cacat atau tidak, tapi setidaknya kita tuh sebagai pertolongan pertama itu mencegah cacat pada korban dan memberikan rasa nyaman serta menunjang proses penyembuhan. Lalu di sini ada beberapa kewajiban penolong. Banyak sih. Pertama, kita harus menjaga keselamatan diri. Dan kalau misal kita membawa anggota tim lain, kita harus menjaga keselamatan di daerah itu gitu. Terus dapat menjangkau penderita. Kalau misalnya penderitanya, misalnya korban ada di jurang gitu, kita kan nggak bisa langsung ke jurang, kan kita khawatir pada keselamatan diri kita sendiri gitu. Jadi yang terpenting itu korban itu dapat dijangkau oleh kita. Terus dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Ya kalau misalnya kalian ragu-ragu nih mau nolong, mending manggil relawan lainnya. Jadi kalian melakukan yang dasar-dasar aja dulu gitu. Terus meminta bantuan. Kalau misalnya kalian kesulitan nih, segera meminta bantuan. Terus memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat, berdasarkan keadaan korban. Ya, pertolongan itu harus diberikan dengan cepat dan tepat. Misalnya ada pendarahan di siku, di bagian siku bawah ya, di bagian siku bawah. Terus kalian langsung perban gitu satu tangan, kan siapa tahu masih belum ketutup gitu lukanya, harus tepat untuk memberi pertolongan itu. Terus juga ada membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Jika kalian misalnya korbannya ada 2 gitu, terus tim kalian kesusahan dengan korban yang lain dan korban yang kalian tangani itu udah selesai, ya udah kalian harus membantu yang lain juga gitu. Terus juga ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Korban misalnya ada penyakit bawaan atau ada penyakit lah, itu kita harus menjaga kerahasiaannya ya. Terus melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, harus, agar semuanya berjalan lancar ya. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Lalu alat-alat PP lapangan tuh seperti apa sih? Ya, ada berapa ya? Ada banyak. Yang pertama ada sarung tangan lateks, kacamata pelindung, masker resusitasi, terus ada helm pelindung, masker penolong, dan baju pelindung.
APD itu apa emang wajib sih? Ya, APD itu wajib ya, karena APD itu berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Nah, di sini ada alat-alat PP dasar yang harus kalian punya dan tersedia di mana saja gitu. Nah, di sini ada kayak perban, kain kasa, ya bisa dibilang ini kotak P3K gitu loh guys ya. Jadi ya yang dasar-dasar gitu. Nah, jadi itu tadi materi pertolongan pertama. Nah, aku ada penugasan buat kalian. Nanti kita main quizzes dan skornya nanti di-share di WA ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.